Investigasi khusus, panggung politik, dan geopolitik dunia. Hari ini, secara mengejutkan resmi memanas usai. Munculnya penolakan keras dan manuver berani dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terhadap rencana perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat. Berdasarkan ulasan akurat dari laporan berita terkini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan penolakannya terhadap rencana perdamaian terbaru untuk jalur Gaza, Palestina, yang didukung langsung oleh Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan bahwa Israel menuntut pelucutan senjata secara penuh oleh Hamas sebelum ada penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut. Pernyataan tegas ini muncul lebih dari sepekan setelah Donald Trump mengumumkan terobosan dalam negosiasi melalui Board of Peace atau BOP miliknya yang mengeluarkan 15 poin rencana untuk mengamankan perdamaian abadi di wilayah tersebut. Namun, Netanyahu secara meladik-ledek menyatakan menolak dokumen 15 poin tersebut. Ia menambahkan bahwa militer Israel tidak akan menarik diri sama sekali sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan serta warga Israel. Mari kita bedah secara jeli ulasan murni mengenai sikap sangat keras Netanyahu terhadap kedaulatan negara Palestina. Mengapa pernyataan ini menjadi sorotan tajam masyarakat internasional? Investigasi kami mencatat Netanyahu mempertegas posisinya dengan menyatakan bahwa selama ia menjadi Perdana Menteri, tidak akan pernah ada negara Palestina yang didirikan, baik di Gaza maupun di tepi barat. Saat ini, Netanyahu sedang mendiskusikan rencana tersebut dengan pihak Amerika Serikat. Ia mengakui ada beberapa ide yang dapat diterima, tetapi banyak pula yang tidak. Ia menekankan kemampuan Israel untuk mempertahankan posisinya bahkan di hadapan sekutu terdekatnya sekalipun demi alasan keamanan nasional. Langkah politik keras ini diyakini berkaitan erat dengan tekanan internal di Israel. Koalisi sayap kanan Netanyahu saat ini menghadapi tekanan politik besar. Menjelang pemilihan umum pada akhir Oktober, posisi mereka dilaporkan tertinggal dalam jajak pendapat. Sang Perdana Menteri harus menyeimbangkan tekanan dari Amerika Serikat dengan tuntutan menteri-menteri garis keras di kabinetnya, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang menyatakan bahwa IDF tidak boleh mundur 1 milimeter pun dari jalur Gaza. Di sisi lain, bagaimana respons resmi dari pihak Hamas serta tekanan internasional yang kini mengitari konflik tersebut? Disinilah letak persimpangan diplomasi yang sangat krusial. Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada peta jalan yang disusun oleh Dewan Perdamaian Trump. Bassem Naim, anggota Biro Politik Hamas, mendesak para mediator dan penjamin dari Amerika Serikat untuk menekan Netanyahu agar mematuhi kesepakatan tersebut. Hamas menegaskan hanya akan menjalankan kesepakatan jika Israel menghentikan serangan di Gaza dan menarik pasukannya kembali ke garis kuning sesuai perjanjian gencatan senjata Oktober lalu. Penolakan terbuka Netanyahu terhadap inisiatif Trump ini diprediksi akan memperkeruh hubungan kedua pihak. Meskipun Trump sebelumnya dikenal sebagai pendukung kuat Netanyahu, gesekan mulai muncul terkait serangan Israel di Lebanon dan penerimaan enggan pemerintah Israel terhadap gencatan senjata dengan Iran pada April lalu. Jika kita menganalisis secara jeli seluruh fakta geopolitik ini, penolakan keras Netanyahu murni menunjukkan betapa rumitnya jalur diplomasi menuju perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah. Sikap saling kunci antara tuntutan pelucutan senjata penuh dan penghentian serangan menjadi ujian berat bagi para mediator internasional. Rangkaian analisis investigasi murni mengenai penolakan Netanyahu atas rencana damai Ali Serikat dan ketegasannya menolak negara Palestina resmi diringkas. Eskalasi politik ini murni menyedot perhatian seluruh publik global. Menurut ulasan geopolitik murni dan feeling paling tajam dari abang-abang semua, bagaimanakah peta kedamaian di Timur Tengah akan berlanjut usai penolakan keras ini? Tulis pendapat pilihan kalian, analisis andalan kalian, dan argumen terbaik kalian di kolom komentar sekarang juga. Like video pembedahan berita dunia ini, share video investigasi khusus ini ke semua grup-grupan WA kalian, dan jangan lupa subscribe channel investigasi khusus Rifki Alvaro. Berkat dukungan Helegilon tanpa henti dari abang-abang semua, sisa hitungan jam tayang, sedikit lagi channel kita resmi lolos monetisasi penuh. Saya Rifki, dari Palu untuk saksi dinamika politik dunia. Gaspol terus.